iman itu adalah buah dari pengetahuan. Dan karena itu pengetahuan ini yang harus diinsert pertama kali kepada akal manusia. Dan begitu ada perubahan pada akal manusia, pengetahuan ini turun ke bawah, ke wilayah hatinya. Dan dari wilayah hatinya, dia turun ke wilayah fisiknya. Saya ingin menukil sedikit cerita dari Ibnu Qayyim tentang bagaimana iblis itu menggoda manusia. Iblis menggoda manusia melalui 3 tahap. Setiap tahap itu ada 3 tahapnya. Ada 3 tangga di dalam setiap tahap. Yang pertama melalui akalnya. Setan pertama kali masuk kepada manusia melalui apa yang disebut oleh Ibnu Qayyim sebagai khatirah, yaitu lintasan pikiran. Setiap saat ada banyak lintasan pikiran yang masuk ke pikiran kita ini. Lintasan yang berulang terus-menerus itu yang turun menjadi zakirah, memori. Memori yang terus-menerus menguat, mulai kita pikirkan secara berulang-ulang, itu yang turun menjadi fikrah, ide. Artinya kalau dia sudah jadi ide, dia sudah terang dalam pikiran manusia. Ada bentuknya di dalam pikiran kita itu. Misalnya kita digoda untuk katakanlah berzina misalnya. Kan ada lintasan pikiran dulu. Lama-lama ada satu nama yang hadir terus-menerus dalam memori kita. Lama-lama itu turun menjadi ide. Kalau ide ini menguat sedemikian rupa, dia mulai turun ke tahap kedua, yaitu ke tahapan hati. Nah, ke dalam tahapan hati ini, dia turun pertama kali menjadi yakin, keyakinan. Kalau keyakinan ini menguat, dia turun lebih dalam lagi ke dalam hati itu, membentuk kalau energi ini menguat, dia turun ke bagian paling dalam dari hati kita, namanya azimah, tekad. Dia sudah bulat di situ. Dan ini yang dimaksud misalnya dalam Al-Quran, faiza azamta, kalau kamu sudah bertekad. Jadi wilayah keyakinan ini, keyakinan, keinginan atau kehendak, kemudian tekad, ini semuanya adalah wilayah yang memberikan energi kepada pikiran tadi ya, atau yang sudah punya bentuk dalam bentuk ide itu tadi. Begitu dia turun ke wilayah hati, jadi keyakinan, jadi kehendak, kemudian jadi tekad, dia punya energi. Dari energi inilah dia turun ke wilayah fisik kita itu, dalam bentuk tindakan. Satu kali kita melakukannya, ternyata enak, maka kita mengulanginya. Kita ulangi lagi, tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang itu yang disebut dengan kebiasaan. Nah, kebiasaan yang berlangsung dalam waktu lama, itulah yang disebut akhlak. Karena itu Imam Ghazali mengatakan bahwa yang disebut akhlak itu adalah satu tindakan yang dilakukan oleh manusia tanpa melalui proses berpikir sebelumnya. Karena dia sudah seperti organik begitu, turun langsung, sudah lancar. Dia tidak lagi punya kendala dalam pikiran atau dalam keyakinan. Sudah lewat, sudah lancar ini semuanya karena sudah dilakukan berulang-ulang. Akhlak inilah yang nanti kita sebut dengan kepribadian pada individu. Jadi saudara-saudara sekalian, akhlak ini adalah hasil dari apa yang ada dalam pikiran manusia. Keyakinan yang ada dalam diri kita, emosi, perasaan, sentimen yang ada dalam pikiran kita, itu adalah produk dari pikiran-pikiran kita sendiri. Dan karena itu semua yang berobat dalam pikiran kita, nanti itu akan turun ke wilayah hati, turun ke wilayah fisik. Itu sebabnya, begitu akal kita diaktifasi, maka proses aktivasi itu terus-menerus akan turun. Dari sinilah kemudian kita bisa mengenal satu teori perubahan yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri mengubah apa-apa yang ada dalam diri mereka. Di sini Al-Quran bisa menggunakan kata ganti. Misalnya Al-Quran mengatakan Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bihim. Dia gunakan kata ganti. Tidak. Tapi di sini dia mengembalikan satu makna, artinya juga jamak, tetapi diambil dari kata yang punya makna tunggal, yaitu nafs, diri, individu. Jadi di sini Al-Quran mengatakan Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri mengubah apa-apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dan apa yang ada dalam diri mereka? Akalnya, hatinya, dan perilakunya. Jadi manusia ditentukan oleh faktor itu tadi. Adalah ide, ada keyakinan, dan kemudian ada kebiasaan. Ya, inilah yang keseluruhannya membentuknya. Tetapi tombol pertama yang mempengaruhi itu semuanya bukan dari bawah, melainkan dari atas, yaitu dari pikirannya. Dan itulah tombol pertama yang diaktifasi oleh Islam ketika Al-Quran ini turun. Dan Al-Quran menganggap dengan begitu bahwa iman itu adalah satu proses di mana manusia pasti akan sampai ke situ kalau ada proses aktivasi pada akalnya itu.